Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanisu Baharudin, salah satu guru dari SMAS Barang Lompo yang mengampu mata pelajaran kimia dari Pulau Barang Lompo, Kecamatan Kepulauan Sangkara, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. SMAS Barang Lompo atau SMABAR merupakan satu-satunya SMA yang ada di Pulau Barang Lompo, salah satu pulau yang ada di wilayah Kota Makassar yang juga mendapatkan dampak dari COVID-19. Namun, kendala terberat yang kami terima pada awal diberlakukannya pembelajaran dari rumah adalah akses internet yang tidak cukup memadai, di mana ketika sudah menjelang jam 11 siang, internet sudah tidak bisa stabil lagi untuk digunakan sebagai satu-satunya akses untuk belajar. Belum lagi fasilitas belajar seperti laptop, komputer yang peserta didik SMABAR belum miliki. Sehingga hal ini memaksa guru untuk berpikir kreatif untuk bisa tetap melaksanakan pembelajaran dengan memanfaatkan IT yang seadanya. Semua peserta didik di SMABAR sudah memiliki smartphone dan sosial media yang biasa mereka gunakan adalah WhatsApp, Facebook, YouTube. Sehingga saya sebagai salah satu guru di SMABAR menggunakan ketiga media tersebut sebagai wadah dalam PBM peserta didik dikombinasikan dengan Microsoft Form. Media sosial WA Group yang saya gunakan digunakan untuk menyapa peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Kemudian beralih ke Microsoft Form, di mana dalam Microsoft Form ini saya selipkan link YouTube yang sesuai dengan materi pembelajaran. Dan di pertemuan berikutnya saya menggunakan media Facebook untuk menjelaskan materi secara live di grup Facebook masing-masing kelas, sehingga ada interaksi timbal balik antara peserta didik dan guru. Tugas yang diberikan kadang melalui grup Facebook ataupun melalui Microsoft Form. Namun, karena kendala yang dialami peserta didik adalah akses internet, sehingga waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugasnya itu membutuhkan waktu yang lama di setiap materinya. Guru pun membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk meluangkan waktu dalam memeriksa hasil belajar peserta didik. Namun yang memudahkan adalah ketika menggunakan grup Facebook, setiap peserta didik yang mengumpulkan hasil kerjanya selalu ditandai dengan waktu kapan mereka mengumpulkan tugasnya. Jika ulangan pun dibutuhkan waktu. Dengan adanya bantuan Microsoft Form, ketika peserta didik mengerjakan hasil ulangannya, selalu ada waktu yang bisa membatasi. Kelebihan dari Microsoft Form pun digunakan dalam melakukan pengumuman dalam rangka penerimaan rapor serentak dengan menggunakan aplikasi tersebut. Dan setelah itu, penerimaan rapor dilakukan dengan kunjungan ke rumah peserta didik. Pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMPT oleh pemerintah merupakan angin segar bagi peserta didik, guru, dan semua pihak yang ada di sekolah, karena peserta didik sudah mulai jenuh dengan pembelajaran secara daring. Namun, sebenarnya sebelum melakukan PTMPT secara serentak di Indonesia, di SMABAR sudah lama diberlakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ketat, dan sekolah kami juga jauh dari pusat kota. Peserta didik pun hanya berasal dari pulau, jadi interaksi antara hiruk-pikuk kota yang zona merah cukup lumayan jauh. Hal ini membuat saya sedikit merubah media pembelajaran yang biasa digunakan dalam pembelajaran daring. Melalui ilmu yang saya dapatkan di program Guru Penggerak Angkatan 2, saya berusaha mengajak peserta didik untuk bisa belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi mereka. Dimulai dari diberlakukannya kesepakatan kelas, kemudian membiasakan budaya positif dalam kelas.
kelas, saya berusaha menyiapkan media pembelajaran sederhana yang saya kombinasikan melalui audio visual yang singkat tapi bisa menarik minat belajar peserta didik. Adalah golongan alkana, selalu tunggal bentuk rantaiku. Aku adalah golongan alkena, selalu rangkap dua bentukku. Selanjutnya mendampingi mereka belajar sesuai dengan kemampuan mereka, serta hasil belajar yang mereka hasilkan pun berbeda-beda. Ada dalam bentuk poster yang menggunakan karton, dan ada pula yang menuangkannya dalam bentuk video melalui aplikasi Canva, kemudian diupload di sosial media Facebook mereka. Mereka tentunya sangat senang. Selain mereka mampu belajar menggunakan IT, dalam hal ini menggunakan Canva, mereka pun bisa menyalurkan bakatnya melalui karya seni berupa poster yang dibuat sekreatif mungkin. Berikut adalah hasil karya mereka yang mereka presentasikan di depan kelas masing-masing. Mulai di kelas 12 MIPA, 12 IPS, 11 MIPA, hingga 10 MIPA. Mereka tuangkan pula di dalam bentuk Canva yang mereka upload di sosial media masing-masing siswa. Saya mohon undur diri atas perhatiannya.